Hai, Rizky di sini dan bersamaan dengan launchingnya Intel 11 Gen, Intel juga nge-launching chipset mereka yang terbaru yaitu Z590, B560 dan H berapa gue lupa. Tapi yang datang ke studio kita kali ini adalah Z590 yang powerful dan mahal di kelasnya. Tapi dengan mahal seperti itu, apakah motherboard ini worth it? Inilah ROG Strix Z590E Gaming. Buat desain dari boxnya, gue suka banget redesign dari boxnya ini yang sekarang sudah berbeda daripada Z490 punya, dimana Z490 desain boxnya itu kurang lebih gitu-gitu aja. Di dalam boxnya kelengkapan pun banyak, SATA kabelnya sekarang dapat 4, lalu diberi spare screw juga, dan stiker-stikernya juga nggak ketinggalan. Kita juga masih diikutsertakan 40mm fan buat VRM untuk overclock yang lebih masif. Selain itu, kita juga diikutsertakan GPU Riser sebagai bonus di pembelian yang dimana kalau kalian butuh, itu sebenarnya berguna banget mengingat sekarang GPU itu pada gede-gede. Melihat ke motherboardnya, bentuknya udah lebih cantik lagi ketimbang dari yang seri sebelumnya. Size heatsinknya itu masih sama, namun dengan gradasi warna biru dan pink yang lebih terlihat lagi, dengan logo ROG yang pastinya bisa nyala-nyala. Di bak LED yang tadinya ada di bawah sekarang dipindah ke atas, kapasitas SATA slot masih 6 slot dan posisi USB 3.2 Gen 2 Type-C dan Type-A konektor itu masih sama. Masukan gue di sini adalah ya paling satu sih, yaitu tolong USB 3.0 konektornya dihadapkan ke arah kanan lah agar kabelnya juga terlebih terlihat rapi. VRM-nya masih menggunakan 16 power stages. Di sini terlihat itu adalah 14+2 dan yang sekarang tidak menggunakan doubler, alias ini pure 16 power stages di mana 14 untuk VRM, 1 untuk iGPU dan 1 lagi untuk VCCSA. Kalau menurut review artikel yang gue riset sebelum membuat review ini, banyak yang bilang kalau VRM ini termasuk salah satu yang powerful di kelasnya. RAM-nya seperti biasa ada 4 slot DIMM dengan konfigurasi dual channel dan sudah support OptiMem 3. Frekuensi default dari Intel sendiri naik dari 2933 ke 3200 MHz. Dan kalau buat Strix Z590E sendiri, sebenarnya sudah support sampai 5333 MHz. Yang ajaib adalah ternyata sekarang M.2 slotnya ada 4 slot loh. Dimana gue sukanya kalau mau buka nggak usah harus buka heatsink chipset lagi. Di atas itu ada 1 slot, di tengah 1, dan di bawah ada 2 slot M.2 juga. Namun yang support PCIe 4.0 hanya yang kedua atas saja, sementara yang 2 di bawah itu masih 3.0. Lalu, yang lucunya adalah slot yang paling atasnya itu karena ada RGB-RGB-nya, jadi setiap kita copot heatsinknya, dia ada kabel LED yang nyangkut-nyangkut gitu. Tapi ya jujur ini nggak mengganggu sih kalau buat gua, cuman pas lagi copot heatsink SSD ya kelihatan aja. Nah, salah satu fitur Intel Rocket Lake yang diimplementasikan ke dalam motherboard ini, itu ada di konektivitas I/O belakang. Di bagian belakangnya ini, ada 2 slot USB-C, yang dimana satu itu adalah USB 3.2 Gen 2 X220G, yang dimana potensi maksimalnya adalah memindahkan data dengan kecepatan maksimal sampai 2,5 GB per second. Hal itu bisa didapat dengan menggunakan dua LAN yang masing-masing adalah 10 GB per second. Satu lagi sih ya dia masih 10G ya, 10 GB per second. Dan buat USB-A yang warna merah ini juga masih 10G. Di sebelahnya juga ada LAN port 2.5G, jadi kalau misal mau memakai NAS seperti Asus Store yang kemarin gua review, itu bakal dapat speed sekitar 312 MB per second setiap transfer file menggunakan kabel LAN. Sisanya ya kurang lebih fitur yang udah ada di Z490E sebelumnya sih. Ada HDMI, DisplayPort, terus tombol BIOS flashback, clear CMOS, dan adisional 6 USB port lagi di mana 4-nya adalah 3.2 Gen 1 dan 2 lagi 2.0. Buat wireless connectivity, sekarang motherboardnya sudah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2, yang dimana gue belum riset di Wi-Fi itu I-nya itu untuk apa dan 5.2 itu bedanya sama 5.0 itu apa, jadi masih belum tahu juga benefitnya apa, tapi ya gue kasih tahu aja kalau Bluetooth-nya udah sampai segini loh, Wi-Fi-nya udah segini loh.
Nah, kalau buat fan header sekarang totalnya ada 8, di mana di kanan atas ada 2 CPU fan, di bagian bawah kiri CPU ada 2 slot untuk I/O pump 1 dan chassis fan 1. Di bawah SATA slot itu ada 2 chassis fan juga, dan ada satu lagi yang terakhir di bagian bawah yang support buat custom water cooling pump sampai 3 ampere 36 watt. Untuk pengujian kali ini gue bakal menggunakan Core i7 11700K yang dipinjamkan juga oleh Asusnya, 32GB RAM Corsair Vengeance RGB, cooling Corsair H100i Platinum, casing Corsair 4000X, dan tentunya gue bakal memakai SSD PCIe Gen 4 dari Apacer untuk menguji PCIe Gen 4-nya. Di BIOS kita bisa lihat seperti yang sebelumnya, BIOS-nya ini menunya intuitif, gampang juga buat di-explore, dan buat akses profil XMP, terus mau OC per core itu juga gampang. Di sini kita cuma pakai BIOS-nya buat nyeting RAM-nya di profil XMP aja. Selain itu, fitur yang spesial hanya ada di motherboard Asus dan tidak bisa ditemukan di mobo lain adalah MCE atau Multi-Core Enhancement. Sebenarnya fitur ini udah ada di Z490 ROG yang sebelumnya, namun di video sebelumnya kita bahasnya nggak terlalu detail. Jadi MCE ini ngapain sih? Intinya kalau diaktifkan, MCE dapat membuat Core i7 11700K ini jalan di boost clock lebih lama daripada yang biasanya, di multicore-nya ya. Kalau secara default saat full load 11700K itu bisa jalan di 4,6 GHz all core hanya selama 25 detik karena ingin mengincar TDP-nya yaitu 125 watt. Nah, MCE ini dapat membuat Core i7-nya bisa jalan di 4,6 GHz all core itu all the time saat benchmark, yang membuat itu jadinya ada peningkatan sekitar 12% di pengujian Cinebench R23 kita. Lalu motherboard Asus ini juga mempunyai semacam AI gitu yang bisa memberikan kita prediction settingan kalau misalnya mau nge-OC prosesornya. Tapi setelah kita ikutin rekomendasinya dari Asus, ternyata pas kita Cinebench itu malah blue screen. Jadi ya memang tidak begitu akurat, tapi seenggaknya Asus ini bisa memberikan kita gambaran kasar kalau kita misalnya mau OC prosesor. Buat PCIe Gen 4-nya, tentunya PCIe Gen 4 ini berjalan mulus tanpa kendala. Saat kita lihat di Crystal Smart juga speednya mencapai 5000 MB per second, kalian nggak usah setting apa-apa lagi di BIOS. Dan kalau misalnya ngomongin tentang suhu VRM-nya, suhu VRM-nya dia ini sebenarnya lumayan hangat kalau dilihat-lihat, tapi kalian harus ingat kalau sebenarnya pengujian full load ini adalah memakai Prime 95 yang masih berjalan. Jadi ini adalah stres yang paling stres buat CPU, yang dimana kalian lihat saat recording ini sebenarnya Prime 95-nya ini masih berjalan. Jadi ya kalau misalnya real life-nya nggak akan sepanas inilah. Nggak lupa motherboard Asus ini juga bisa diatur lagi lewat Armoury Crate software-nya, di mana salah satu fungsinya adalah mengatur LED-nya yang banyak itu variannya. Tapi buat kalian yang memakai ekosistem Corsair, LED profile-nya juga bisa diatur lewat Corsair iQ. Buat sound card-nya, motherboard ini memakai Supreme FX ALC4080 codec dengan amplifier Savitech SV3H712 yang suaranya kalau di pengalaman gua nggak pernah mengecewakan sih buat sebuah sound card dari motherboard. Tapi memang dari dulu Asus selalu yang punya sound card paling bagus daripada brand lain kan. Jadi kesimpulannya, Asus ROG Strix Z590E Gaming adalah salah satu motherboard yang fiturnya paling lengkap yang pernah gue pegang. Bahkan lebih lengkap daripada Z490E Gamingnya yang waktu itu kita pernah juga review. Padahal waktu itu juga gue bilang kalau Z490-nya adalah salah satu motherboard yang fiturnya paling lengkap. Dan kalau misalnya dilihat-lihat sih memang Z590 ini punya upgrade yang sangat banyak. Apalagi kalau kita bilang konektivitas I/O dan juga fitur-fiturnya. Cuman kalau misalnya kita pikir aja sekarang Strix aja udah kayak gini, gimana yang Maximusnya kan? Mungkin USB-C-nya ada 4 kali, tapi gue juga nggak tahu karena gue belum riset juga. Yang pastinya adalah motherboard ini kalau misalnya ditanya harganya 6,6 juta bisa dijustifikasi apa enggak? Menurut gua itu balik lagi ke kalian sih. Apakah kalian butuh fitur-fitur yang tadi gue bilang atau enggak? Karena sebenarnya kalau misalnya kalian punya Z490E Strix juga dan mau upgrade ke sini karena cuman mau upgrade prosesornya doang dari 10 gen ke 11 gen,
Menurut gue sih ya sebenarnya nggak harus gimana-gimana banget, karena kalau kalian ganti prosesor kan LGA-nya masih sama-sama 1200 kan. Ya sebenarnya pakai Z490-nya aja itu udah cukup, kecuali kalau memang fitur-fitur yang tadi gue sebutkan yang baru dari Z590 yang nggak ada di Z490-nya emang kalian butuh banget, ya itu bisa dijustifikasi juga. Tapi kalau misalnya untuk upgrade, kalau misalnya LGA-nya masih sama sih, gue nggak terlalu yang gimana-gimana banget lah. Jadi, paling itu aja pendapat kita tentang Z590e Strix. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir dari gue, always stay safe.